Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti audit. Nah, pertama-tama perkenalkan ya, nama saya Tania Faradila, NIM 244. Asersi merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas serta operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat pernyataan tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Untuk menilai resiko kesalahan penyajian material dan prosedur audit desain, asersi yang digunakan saat menguji transaksi dan peristiwa, termasuk item laporan laba rugi adalah kejadian, kelengkapan, akurasi, tutup buku, dan klasifikasi. Asersi yang digunakan saat menguji pos-pos neraca adalah eksistensi, hak dan kewajiban, kelengkapan, serta penilaian dan alokasi. Untuk keterangan lebih lanjut ada di slide selanjutnya. Menunjukkan asersi yang digunakan untuk transaksi dan peristiwa termasuk item laporan laba rugi untuk suatu periode akuntansi. Kejadian, transaksi dan peristiwa yang telah dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kelengkapan, semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dicatat telah dicatat. Ketepatan, jumlah, dan data lain yang berkaitan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar. Tutup buku, transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Klasifikasi, transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang benar. Asersi yang digunakan saat menguji item-item neraca. Eksistensi, ada aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas. Hak dan kewajiban, entitas memegang atau mengendalikan hak atas aset dan liabilitas adalah kewajiban entitas. Kelengkapan, semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat. Penilaian dan alokasi, aktiva, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai dan penilaian atau penyesuaian alokasi yang dihasilkan dicatat dengan tepat. Menunjukkan daftar asersi untuk presentasi dan pengungkapan. Keberadaan hak dan kewajiban, peristiwa, transaksi, dan hal-hal yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Kelengkapan, semua pengungkapan yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan. Klasifikasi dan dimengerti, informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat, serta pengungkapan diungkapkan dengan jelas. Akurasi dan penilaian, informasi keuangan dan lainnya diungkapkan secara adil serta pada jumlah yang sesuai. Jenis bukti audit merupakan informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapat mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Pertama adalah bukti audit yang cukup dan tepat. Merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi positif
meminta penerima untuk menjawab dalam segala situasi. Konfirmasi negatif meminta penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman, dan pihak ketiga yang menyimpan investasi klien. Bukti dokumenter dapat dibuat secara internal dengan klien atau eksternal oleh pihak ketiga. Bukti dokumenter termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Dokumentasi dapat dibaca dan detailnya ditelusuri ke catatan akuntansi serta laporan keuangan klien untuk memastikan bahwa item disertakan dengan benar. Representasi. Karena bukti verbal lebih lemah daripada bukti tertulis, auditor akan meminta konfirmasi tertulis dari setiap diskusi signifikan dalam surat representasi manajemen. Selanjutnya adalah bukti verbal. Diskusi antara auditor dan personel klien atau pihak ketiga. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan di kertas kerja auditor sehingga semua diskusi kunci dengan klien itu disimpan. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan perhitungan ulang yang lebih kompleks seperti penjabaran mata uang asing, pajak tunjangan, bunga pinjaman yang beredar, dan pemodelan nilai wajar. Bukti fisik. Bukti fisik melalui inspeksi dari aset berwujud klien, seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Auditor juga melacak rincian aset berwujud yang dimiliki kembali ke jumlah yang tercatat. Bukti elektronik. Bukti elektronik mencakup data yang disimpan di komputer klien, file yang dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindai serta fax. Persuasif bukti audit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika auditor mengakses catatan klien mereka kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk membuktikan bahwa jumlah yang tercatat akurat. Setiap kategori berbeda dalam persuasifnya. Pertama, bukti yang dihasilkan secara internal paling tidak meyakinkan karena klien dapat mengubah atau menyembunyikan bukti ini. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien meliputi catatan yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, risalah rapat, jurnal, buku besar, neraca percobaan, spreadsheet, lembar kerja, rekonsiliasi, dan perhitungan. Kedua, bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien lebih persuasif karena dibuat oleh pihak ketiga yang independen. Mencakup faktur, laporan pemasok, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Bukti yang dihasilkan secara eksternal dikirim langsung ke auditor, yang paling persuasif karena klien tidak menangani bukti ini. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan presentasi penilaian ahli. Menggunakan karya seorang ahli. Perlu untuk menggunakan layanan dari ahli jika auditor tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menilai validitas akun atau transaksi. Menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli.
Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Contoh, seorang ahli geologi dapat dilibatkan untuk mengevaluasi kuantitas dan kualitas endapan mineral. Semakin besar resiko kesalahan penyajian material dari item yang sedang dipertimbangkan, semakin besar kemungkinan auditor akan meminta nasihat dari pakar. Menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan. Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut, melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Auditor harus dilibatkan dalam menetapkan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan, karena pertimbangan pakar merupakan bagian dari bukti audit yang digunakan auditor untuk membentuk opini. Ketiga, menilai kapabilitas pakar. Auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan, melibatkan evaluasi kualifikasi ahli seorang anggota dari badan profesional yang relevan, reputasi pakar dalam bidangnya, dan luas pengalaman mereka dalam memberikan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai. Menilai objektivitas pakar. Kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Jika opini pakar terbukti akurat di masa lalu, hal tersebut meningkatkan keandalan yang mungkin ditempatkan auditor atas opini pakar tersebut dalam audit saat ini. Menilai laporan pakar. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa, sehingga auditor yang bukan pakar di bidangnya yang dilaporkan dapat memahami konteks atau konten teknis laporan tersebut. Auditor menilai konsistensi asumsi yang dibuat dengan yang dibuat pada tahun-tahun sebelumnya, dan juga dengan informasi lain yang diketahui. Tanggung jawab untuk kesimpulan. Tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien berada pada editor atau berada pada auditor. Auditor bertanggung jawab untuk menilai kualitas bukti yang diberikan oleh seorang pakar dan menentukan apakah bukti tersebut andal dan objektif. Mereka akan menentukan kebutuhan akan seorang pakar, ruang lingkup pekerjaan pakar, serta kompetensi dan objektivitas pakar tersebut. Menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor mungkin perlu menggunakan pekerjaan auditor lain ketika klien mereka beroperasi di sejumlah lokasi yang memiliki divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara atau memiliki aset signifikan di tempat lain. Jika hal ini terjadi, auditor utama mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien mereka. Prosedur pengumpulan bukti. Auditor akan menghitung ulang angka yang muncul di file dan catatan klien untuk memeriksa keakuratan matematis. Mereka akan mengulangi beberapa proses yang digunakan oleh klien untuk memeriksa efektivitas pengendalian internal dan validitas jumlah yang diperkirakan oleh personel klien. Prosedur analitis digunakan selama audit untuk menilai hubungan antara informasi keuangan dan non-keuangan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Maafkan bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.